warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Kusumawardhani dengan NIM 2012 460001 dari Prodi Perbankan Syariah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen. Apa itu tujuannya, fungsinya, manfaatnya, serta macam-macam manajemen. Dan apa saja sih skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu, baik secara individu maupun kelompok. Nah, manajemen menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Mary Parker Follett, yaitu seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Nah, dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan tujuan demi tercapainya pekerjaan secara menyeluruh. Nah, yang kedua menurut George Robert Terry, yaitu sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti pengorganisasian, pengawasan, pergerakan, dan perencanaan. Dan yang terakhir menurut Hillman, yaitu manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara. Selanjutnya, macam-macam manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia yang sering kita dengar dengan SDM. Yang kedua, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, manajemen laboratorium. Yang keempat, manajemen hubungan masyarakat atau humas. Serta yang kelima, manajemen emosi. Nah, dalam manajemen terdapat 5 fungsi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama, perencanaan. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan, baik yang belum dilakukan maupun yang sudah dilakukan. Tanpa adanya perencanaan, maka tujuan tidak akan tercapai secara bersama. Serta yang kedua, fungsi pengorganisasian, yaitu bertujuan untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga, fungsi penempatan, yaitu manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia secara menyeluruh. Dan yang keempat, fungsi pengarahan. Nah, ini dibuat agar perencanaan yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar. Nah, jadi pengarahan perlu dilakukan agar semua rencana berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Serta yang kelima, fungsi pengawasan. Nah, ini dilakukan agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai dengan rencana. Jika tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka manajer berhak melakukan evaluasi. Selanjutnya, manfaat manajemen. Yang pertama, proses dari manajemen tersebut dapat menghasilkan sebuah keputusan yang baik karena interaksi kelompok bermacam-macam dan strategi yang lebih besar serta lebih banyak. Yang kedua, strategi bisa mempertinggi kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai macam masalah yang ada. Serta yang ketiga, keterlibatan pegawai dalam perbaikan strategi. Ini dapat meningkatkan kinerja pegawai semakin tinggi dan manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal. Serta yang terakhir, yang keempat, yaitu menjadikan aktivitas di sebuah perusahaan lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya, tujuan manajemen. Yang pertama, untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilih dengan cara efektif dan efisien. Dan yang kedua, untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melaksanakan penyesuaian, dan mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan strategi. Dan yang ketiga, memperbaharui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, untuk mengoreksi kembali kekuatan, kelemahan, dan masalah apa yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang kelima, melaksanakan inovasi produk sesuai dengan selera konsumen. Nah, ini yang paling penting, hal yang harus dimiliki seorang manajer. Yang pertama yaitu keterampilan konseptual. Apa itu keterampilan konseptual? Yaitu kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh seorang manajer.
paling penting tuh manajer utama tingkat atas. Dan yang kedua, kemampuan berinteraksi. Nah, ini dituntut untuk mempublikasikan atau menciptakan komunikasi yang profesional, tidak terbata-bata, dan mampu meyakinkan konsumen. Serta yang ketiga, kemampuan teknis. Dari dua kemampuan yang lalu, itu adalah sifatnya soft skill. Nah, kemampuan teknis ini yaitu sifatnya hard skill, karena manajer dituntut untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya teknis, seperti menggunakan software komputer, memperbaiki mesin, dan lain-lain. Dan yang keempat, keterampilan mengatur waktu. Nah, ini skill yang harus dimiliki orang banyak. Terlebih lagi seorang manajer yang harus mengalokasi waktu secara bijaksana. Dan yang kelima, keterampilan mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan kepada pemikiran yang matang dan berdasarkan dengan fakta ataupun solusi yang terbaik. Sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.